Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai, kita akan membahas materi terakhir dari riset operasional, yakni manajemen proyek. Ya, ini manajemen proyek materi terakhir, insya Allah. Eh, jadi kalau disebut manajemen proyek itu bagaimana kita metode untuk mengolah tugas dan aktivitas dalam satu proyek. Jadi misalnya ada satu proyek. Ada beberapa urutan kegiatan yang memiliki durasi waktu dalam satu rentan waktu atau episode atau periode. Jadi biasanya kan gini, kita biasanya punya apa? Kita ada biasanya kan kerjaan proyek, misalnya eh, rumah, kerja rumah itu kan bertahap. Ada fondasinya dulu, tanahnya dulu kita ratakan, terus timbun. Yang kedua, fondasinya. Ya, terus setelah itu tiangnya, setelah itu temboknya, nah, mungkin setelah itu apa, lantainya, eh, dan lain-lain. Nah itu kan ada urutan-urutan kegiatannya. Itu ini namanya kegiatan tadi. Kegiatan-kegiatan dan ada urutan-urutan kegiatan. Atau biasanya kalau kita apa ya, bikin bikin kue atau apa, kue atau bikin jahitan, bikin baju, desain baju itu kan biasanya eh, kerjakan proyek baju dalam jumlah banyak. Nah, biasanya kan ada urutan-urutan kegiatan. Misalnya kalau baju bikin dulu polanya, setelah itu digunting, ya. Setelah bukan polanya, kainnya digunting sesuaikan dengan polanya. Setelah itu dijahit. Setelah dijahit di border, bordir, bordir terus, ya itu. Eh, itu semuanya ada proyeknya, ada urutan kegiatan, ada kegiatan yang eh, bisa dikerjakan secara berbarengan atau secara paralel bikin. Ada kegiatan yang nggak bisa dibikin secara barengan. Jadi gini, ada kegiatan itu yang dia harus dikerjakan dulu, harus dikerjakan kegiatan sebelumnya, baru bisa dikerjakan kegiatan ini. Jadi ada kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A itu harus diselesaikan dulu sebelum kegiatan B dimulai. Jadi B itu dimulai setelah kegiatan A. Ada juga kegiatan yang bisa saja bersamaan dikerjakan, misalnya kegiatan eh, B dan C. Nah, eh, kalau selesai kegiatan A, sudah bisa dimulai kegiatan B dan C, misalnya. Ya. Eh, Nah, setelah itu namanya ada aktivitas, ada predecessor. Maksudnya predecessor itu kegiatan yang sebelumnya harus dikerjakan dulu sebelum kegiatan yang sebelumnya, aktivitas sebelumnya harus dikerjakan dulu sebelum mulai kegiatan aktivitas yang sekarang ini. Jadi misalnya tadi saya sebut A itu harus selesai dulu sebelum B. Artinya A itu predecessor dari B. Eh, Terus ada namanya durasi waktu. Nah, dari masing-masing itu kita sudah rancang-rancang berapa durasi waktunya ini. Ya, masing-masing kegiatan ini berapa sih durasi waktunya. Jadi masing-masing kan kegiatan itu punya waktu. Jadi masing-masing bisa punya bisa dikerjakan dalam satu waktu tersebut. Nah, contoh yang sederhana ini. Jadi dengan menggunakan metode yang mengetahui waktu dan bahkan biaya terbaik dalam menyusun jadwal tertentu seluruh kegiatan proyek. Jadi misalnya kita diberikan suatu urutan kegiatan waktu proyek, ya, misalnya ini. Jadi ini aktivitasnya A, B, C, D, E, F. Nah,
Ada predesesornya. Predesesor itu aktivitas sebelum dikerjakan. Karena A ini yang pertama, maka tidak ada predesesornya. Perhatikan, karena A ini yang pertama, maka A ini tidak punya predesesor. Nah, A jumlah durasi waktu dikerjakannya misalnya 5 hari atau 5 jam. 5 jam, anggaplah. Karena ini proyek berarti mungkin besar, ya 5 jam atau 5 hari. B, nah predesesornya itu A. Artinya B ini baru bisa dikerjakan setelah selesai dikerjakan A. Ya. Nah, waktu yang bisa waktu penyelesaiannya B itu durasi penyelesaiannya B itu 4 hari. C, nah aktivitas ketiga ini C. C ini baru bisa dikerjakan setelah selesai A juga. Artinya predesesornya B, C ini sama dengan B. Kan, nah karena dia sama predesesornya, artinya dia bisa dikerjakan secara bersamaan. Dia bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi jika selesai A, sudah bisa dikerjakan B dan C langsung. Nah, C juga punya waktu durasi 5 menit. Ya 5 jam lah, 5 hari. Nah, kegiatan keempat ini D. D ini baru bisa dikerjakan setelah selesai B. Perhatikan, D ini baru bisa selesaikan dikerjakan setelah selesai B. Jadi eh, durasinya adalah 6 menit. 6 menit. 6 jam atau 6. Ya, terserah. E ini bisa diselesaikan selesai C. Ya, E ini selesai dikerjakan setelah selesai C. Waktu kerjanya 3 jam. F ini dikerjakan setelah selesai D dan E. Nah, waktu kegiatannya adalah 4 jam. Nah, jadi bisa saja ini D dan E ini eh, dikerjakan secara bersamaan. Yang penting sudah selesai predesesornya. Jadi eh, ini ini waktunya, ini waktunya, ini predesesornya dan ini aktivitasnya. Nah, manajemen proyek ini apa yang kita mau lakukan? Nah, yang kita mau tahu nanti gini, eh, kita ingin tahu berapa lama sebenarnya waktu yang bisa dibutuhkan untuk mengerjakan proyek dan bagaimana caranya kita mengerjakan proyek ini secara apa? Secara eh, secara runut, ya, secara teratur, nah, supaya tidak amburadul, supaya tidak kerjaannya tidak numpuk, tidak apa, tidak saling eh, tumpang tindih nanti. Nah, kita akan lihat nanti ada tidak kerjaan-kerjaan yang bisa ditunda sebenarnya, sehingga kita bisa kerjakan pekerjaan lain. Nah, ada tidak pekerjaan yang memang tidak boleh ditunda, harus dikerjakan. Jadi kita bisa tahu nanti. Nah, ini gampang ini. Di antara semua materi ini paling sebenarnya paling gampang manajemen proyek. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau kita lanjut materinya, ya aktivitas di sini adalah kegiatan profesor. Kegiatan predesesor adalah kegiatan sebelumnya. Jadi aktivitas B predesesornya A. Artinya B tidak bisa dikerjakan sebelum A selesai. Begitu juga F tidak bisa dikerjakan sebelum D dan E selesai. Nah, durasi adalah penyelesaian aktivitas. A durasi waktunya adalah 5. B adalah sama dengan 4. C sama dengan 5 dan seterusnya. Setelah kita berikan tabel kegiatan di atas, kita akan membuat jaringan urutan kegiatan, nodenya. Jadi kita akan gambar nodenya. Nah, node masing-masing dari apa urutan kegiatan. Jadi yang pertama, karena aktivitasnya duluan ya A, maka kita kerjakan A. Ya, kita buat node A dulu. Node A itu, nah ini, durasi waktunya itu 5. Nah, kita selalu ingat ya, kita selalu mulai dari nol pasti. Waktunya itu dimulai dari nol, durasi waktunya itu dimulai dari nol. Karena kita kerjakan ini A sebanyak 5 5
5 jam, maka kita tulis di bawahnya pengerjaan A itu dari 0 sampai 5. Nah, ini B, B durasi waktunya itu eh, berapa? Node B itu durasi waktunya berapa tadi? Itu 4 ya. 4. Maka B diselesaikan dengan waktu 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi durasi waktunya B itu 5 sampai 9. Dari jam ke-5 sampai jam ke-9. Nah, kalau C itu diselesaikan karena durasi waktunya itu C itu 5, maka C itu diselesaikan dari waktu 5 sampai dari jam ke-5 sampai jam ke-10. Nah, begitu seterusnya kita kerjakan sampai akhirnya seperti ini. Hasil anunya apa? Hasilnya. Jadi D itu B itu predesesornya B. Jadi B setelah dikerjakan D, kita kerjakan D. D itu waktu pengerjaannya itu durasi pengerjaannya itu 6. Maka D ke B itu jadi dari D setelah selesai dikerjakan D itu di jam ke-9, maka B itu diselesaikan pekerjaannya di jam ke-9, maka D itu dikerjakan sampai jam ke-15. Kenapa? Karena 9 tambah 6 itu 15. Ya, ini matematika sederhana saya. Ini D. Jadi kalau ini D predesesornya B, waktu pengerjaannya 6 jam. Jadi, ini jadi 15 ya. Nah, kalau C sama. C kan sudah kita tahu tadi 5 sampai 10. Jadi 5 jam. E ini waktu pengerjaannya 4 menit. 4 atau 3. Oh, 3. Ya, itu 3 jam. 3 jam. Maka karena dia 3 jam, saya kasih misal sedikit supaya jelas. Karena dia 3 jam, maka dari 10 sampai 3 berarti selesainya di jam ke-13. Jam ke-13. Nah, yang masalah nanti masuk ke G-nya ini. Masuk ke G. Masuk ke G-nya ini. Kenapa? Di sini ada aktivitas. Dua aktivitas. D dan E. Ya, D dan E. Secara logika, eh, kalau kita kalau syaratnya G ini harus selesai dua-duanya, D dan E ini, baru kita bisa kerjakan G, dan karena G, E itu selesainya di jam ke-13, dan D itu baru bisa diselesaikan di jam ke-15, maka kita mulai mengerjakan G ini di jam ke-15. Nah, secara logika seperti itu. Ya, nah mungkin kita mau mengerjakan G itu di jam ke-13. Kenapa? Karena D belum selesai. Jadi nanti setelah selesai D, baru kita bisa kerjakan G. Kenapa? Karena syaratnya G ya bisa dikerjakan kalau selesai D dan E. Ya, mudah-mudahan difahami ya sampai sini. Ya, nah, ya, secara logika selesai di waktu 13 dan D selesai di waktu 15. Maka tentunya jika di waktu 13 G baru mulai dikerjakan, maka G akan dikerjakan pada saat D belum selesai dikerjakan. Sementara aturannya F baru bisa dikerjakan. G baru bisa dikerjakan. F ini salah ya. Sebenarnya F ini bukan G. Ya, mudah-mudahan dimengerti ya. F lah, F ini bukan G. Jadi, F kita kita ganti saja jadi F atau kita ganti saja jadi G. G. Ini saat di atas juga itu G. Ternyata gambarnya. Oke, jadi secara logika seperti itu ya. Mudah-mudahan diterima logikanya. Nah, ya,
Jadi maka F atau G itu dimulai setelah D selesai dikerjakan. Karena jika selesai dikerjakan, maka otomatis yang waktu kerjanya sudah selesai terlebih dahulu otomatis memenuhi. Jadi, nah untuk let's start, jadi kita setelah itu apa? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah memulai lagi dari belakang. Kalau tadi kita mulai dari depan, menghitung waktunya, kita mulai dari belakang, menghitung waktunya. Jadi, nah, arah panahnya lihat. Jadi nanti arah panahnya dari sini. Tapi dari waktu yang kita bikin tadi di sini. Jadi kalau di sini nanti dari 19 ke 15, maka masuk di sini nanti 15, di sini juga masuk 15. Di sini pasti tetap, tapi yang di sini yang berubah nanti kemungkinan. Oke, kita coba eh, kalau jaringan langkah mundur misalnya gini. Ya, jadi eh, kita bandingkan. Saya buat di Paint. Nah, ini kalau kita buat sebaliknya, arah sebaliknya berarti gini. Nah, kalau dia begini, maka di sini mulai dari 15. Di sini mulai 15. Di sini 15, maka dia mulainya berapa? Dia di 12. Di sini mulainya di mana? 9, ini tetap ya, 19. Oke, kita terus kalau mundur lagi ke sini, mundurnya ke sini lagi, maka di sini pasti masuknya 12. Ini ke 7. Di sini tetap mulainya kemana? Ke 9. Ya, 9 ke 5. Oke. Jadi kita mulai kan dari tadi 15. Di sini juga 15. Karena dia sini 15, maka di sini berakhir. Jadi ini untuk apa? Waktu lambatnya. Namanya latest start, latest finish. Nah, kalau secara logika, eh, kalau kita masuk ke sini, ada dua masuk ke sini, maka yang diterima pastinya ini 7. Terus jadinya 2. Nah, kalau kita bikin tabelnya, saya lihat dulu. Sini. Oke, kalau kita sesuaikan dengan tabelnya, maka jadinya ini sama. Ternyata tidak ya, yang diambil eh, waktu awalnya saja, ya waktu awalnya. Ya, secara logika memang ya, tidak mungkin kita mulai kalau kalau kita kembali ke sini ya pasti waktu paling kecil yang diambil, bukan paling besarnya. Beda sama yang tadi. Karena kenapa? Karena waktu mulainya yang kita ambil dari sini, yang paling kecil. Jadi di sini 0, di sini 5. Oke. Nah, setelah kita data tadi, eh, maka kita akan mendapatkan bahwa ada early finish, ada early startnya 0, ada early finishnya 5. Ini untuk kita mulai dari yang dari depan.
dari A ke D. Nah, ada namanya lattice start, ada lattice finish. Ini kalau kita mulai dari belakang. Kalau kita mulai dari belakang ini, lattice start dan lattice finish. Nah, kalau kita lihat ini untuk A, ya, untuk kegiatan B ini tidak ada waktu tundanya, waktu kritis, tidak ada waktu tundanya. Kenapa? Karena lattice start dan lattice early start dan early finishnya dan lattice start dan lattice finishnya itu sama, ya, nol. Karena dia nol maka tidak boleh ditunda. Jadi tidak ada pekerjaan yang ditunda di sini di A, di B, termasuk di C, C apa? Termasuk nanti di waktu-waktu kritis yang lain. Ya. Jadi kalau nanti waktu kritisnya ada tidak sama dengan nol, waktu sisanya itu tidak sama dengan nol, ada masih lebih waktunya ya kalau gini. Misalnya ada kerjaan itu. eh, Sebelum kita mau melanjutkan pekerjaan itu, kita masih itu bisa duduk-duduk dulu. Maka itu ada waktu istirahat nih, waktu tundanya. Nah, jangan dulu kerjain. Nah, kalau dengan begitu kita bisa limpahkan apa lagi nih, waktunya kita untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa ditunda itu. Nah, waktu kritis itu. Nah, ini namanya manajemen proyek. Kalau kita lihat di sini 7, di sini 2, 14, di sini eh, ya 10, di sini 5 dengan 10 ya. Oh tidak, ini bukan 4, ini 2 ya. Waktu kritisnya ini 2. Ini 5 kurang 7 kurang 5, 12 kurang 10 ini 2. Nah, ini 9 dengan 15 ini tidak bisa. Waktu tunda, waktu kritis tidak bisa ditunda. Nah, ini 10 dengan 12 ini waktu kritis. Ini 13 dengan 15 waktu kritis maka bisa ditunda jadi 2. Nah, ini kalau yang terakhir ya, ya tidak bisa ditunda. Ya, karena memang dia pekerjaan terakhir dan waktu maksimalnya ya kita sudah hitung tadi. Eh, Satu. Nah, ada lagi contoh yang lain. Eh, Nah, ini ada contoh yang ini ya. Ini juga kalau kita lihat, kita buat dari A. Nah, ini kalau kita lihat ini, kita mulai dari A. Nah, dari start dari finish dalam saya kerja. Nah, ada betul-betul ini anak saya. Saya kasih lihat dalamnya gambar asli. Nah, kalau kita ini sama ya, ya sama sebenarnya. Jadi, eh, atau silakan dikerja ini, silakan dicoba sendiri ini nantinya. Coba bikin dari start early finishnya sama late start early finishnya. Nah, kalau ini kan sudah ada, tapi coba digambar sendiri baik-baik ya. Agak kacau ini. Eh, Silakan dibikin ini dulu. Coba dikerjain. Saya tidak periksa nanti di final baru saya periksa semua. Nah, jadi ini syarat final ini. Eh, nah, tadi kita ke atas. Jadi itulah metode manajemen proyek itu gampang. Tadi. Cuman bikin gambar saja. Hitung early start, early finishnya, late start, late finishnya, waktu aktivitasnya, gambar nodenya ya selesai. Nah, kita cuma mau pilih-pilih yang mana gambar. Tujuannya cuma kita mau pilih yang mana pekerjaan yang bisa ditunda, yang mana tidak. Nah, supaya bisa kita manage, manage lebih bagus proyeknya dengan berdasarkan apa? Urutan kerjaan. Oke, sampai sini dulu video untuk yang ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan mata kuliah riset operasional. Soalnya nanti kita finalnya offline. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kembali kolom komentar atau dijawab dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.